pemirsa, kembali lagi dalam program Infokus Informasi Khusus. Sutiaji, Wali Kota Malang, menutup rangkaian safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Klojen, Kota Malang. Rombongan Wali Kota hadir bersama Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko dan sejumlah perangkat daerah. Dalam kesempatan ini, Sutiaji, Wali Kota Malang, memberi tausiah tentang 3 tipe manusia menurut ajaran Islam. Pemirsa, berikut Infokus selengkapnya. Sutiaji, Wali Kota Malang, dan Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, menghadiri safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Klojen, Kota Malang. Mereka disambut hangat oleh para jemaah yang sudah memadati masjid. Acara safari Ramadan ini diawali dengan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Setelah itu dilanjutkan pula dengan pembukaan acara oleh Nurul Huda selaku takmir masjid dan dilanjutkan dengan santunan anak yatim oleh Abdul Haris selaku pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Malang didampingi Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang. Setelah itu Sutiaji, Wali Kota Malang, juga memberikan bantuan masjid senilai 15 juta rupiah kepada pengurus Masjid Nurul Huda. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sekalian hingga pada malam hari ini, Senin 11 April 2022, kita dapat menghadiri acara safari Ramadan pemerintah Kota Malang, silaturahim Wali Kota dan Forkopimda beserta jamaah tarawih di Masjid Nurul Huda, Rampal, Celaket, Kota Malang. Bapak Ibu serta hadirin yang sekalian berbahagia, baru saja kita melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih setelah berjamaah. Setelah ini kita bersama akan mengikuti acara silaturahim Wali Kota bersama jajaran Forkopimda Kota Malang. Namun sebelum kita lanjutkan acara, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita dengarkan nanti tausiah dari Bapak Wali Kota Malang, terlebih dulu akan ada santunan dari Bapak Wali Kota Malang kepada anak-anak yatim piatu yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Wali Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. Andes Haji Haryono, Ketua Takmir Masjid.
Haryono berterima kasih atas kesediaan Wali Kota Malang beserta jajaran yang datang ke Masjid Nurul Huda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya yang sudi untuk melakukan safari di Masjid Nurul Huda yang kecil ini ya. Tapi walaupun kecil ini, Masjid Nurul Huda ini telah melahirkan beberapa mubalik yang top tingkat nasional. Dirinya juga menambahkan bahwa Masjid Nurul Huda adalah salah satu masjid tua di Kota Malang. Masjid ini berdiri sejak tahun 1940 dan telah direnovasi kembali pada tahun 1985. Kemudian Pak Manan Idris, Pak Jufri Laksana, Pak Mukhtar Arsyad, balik tingkat nasional semua itu juga berlatihnya di sini dulu. Nah, ini mulai tahun 40-an dulu sudah ada katanya, ya. Masih gede dulu. Sekarang sudah mulai tahun 85 itu dibangun, dibongkar total jadi seperti ini. Nah, itulah sekedar sejarah atau riwayat Masjid Nurul Huda yang juga melahirkan mubalik-mubalik top tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dari Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Setiaji. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sambutan Ketua Takmir Masjid dilanjutkan dengan sambutan Sutiaji Wali Kota Malang yang menyampaikan tentang 3 tipe menurut agama Islam. Tipe pertama adalah golongan orang yang beriman. Tipe kedua adalah golongan orang kafir atau kufur, yaitu tidak percaya kepada Allah maupun Rasul-Rasulnya. Sedangkan tipe yang ketiga adalah golongan orang munafik yang sangat berbahaya. Karena golongan ini intinya hatinya sakit sehingga timbul iri dengki dalam dirinya. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih tetap dalam naungan dan lindungannya. Kita perlu bersyukur karena rahman rahimnya, karena belas kasih sematalah, sehingga pada saat ini kita bisa tadi menjalankan sholat wajib kita berupa sholat isya, dilanjut dengan sholat taraweh, yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita jalankan bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan kita semua, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salatuhu wa salamun ala man ja'a bidilil Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya mendengarkan bacaan imam, terus ingat bahwa kita di awal surat itu sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tipologi masyarakat kita, bahwa Allah menciptakan hambanya itu mestinya itu penghuni surga semua. Itu cita-citanya Allah demikian. Jadi cita-citanya Allah atau rencana Allah itu menjadikan kita itu ya penghuni surga. Tapi setelah turun di dunia ternyata terpotret menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang beriman, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan golongan itu adalah kata Allah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul, orang yang demikian itu adalah orang-orang yang kelak tergolong orang yang beruntung. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipologi orang yang kedua atau model orang yang kedua adalah orang yang kufur, alladzina kafaru. Ya. Jadi
ibarat Allah Subhanahu wa taala itu di Al-Qur'an, ya, alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan itu sebenarnya sudah ini loh potret manusia. Makanya kenapa susunan dari kitab Al-Qur'an Utsmaniyah, jadi Quran itu pada zaman Rasulullah kan tidak dibukukan, baru setelah Khalifah Utsman dibukukan ya. Kenapa? Ini saya belokkan dikit ya. Tadi terus saya imamnya baca surat Al-Baqarah, saya ingat, ya Allah, luar biasa. Jadi kenapa Al-Fatihah? Karena itu pembuka. Jadi ibarat orang buka surat itu, amplopnya itu loh tulisannya ini potret yang dihadapi di Al-Quran. Dibahas orang tiga itu tadi. Satu beriman, yang kedua adalah orang kafir, dan yang ketiga ini yang bahaya. Yang ketiga ini kata Allah Subhanahu wa taala orang yang nifak, ya, orang yang munafik. Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala ibaratnya hatinya yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hatinya sakit. Jadi ketika ada orang dapat kenikmatan, ya pegel hati ini. Ya. Sehingga kadang-kadang di kelompok A ikut A, di kelompok B ikut B. Jadi orang munafik lebih bahaya ketimbang orang yang kafir. Saat ini lagi luar biasa, okay? Luar biasa dinamikanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kita diminta untuk terus-menerus untuk menjalankan ibadah puasa ini, untuk didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun sekali kita diperingatkan oleh Allah dalam kisaran waktu panjang menjalankan perintah Allah berupa puasa. Maka harapannya kita ini benar-benar menjalankan ibadah puasa ini ada makna, ya, yang mendorong diri kita, jiwa kita ini benar-benar tersetting bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Di dunia kehidupan kita adalah yang kita lakukan adalah karena Allah, lillah, dan ke depan kita harapannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiara dari amal ibadah kita, ya, ini tadi kan tipologi sudah tahu lah. Sekarang yang kita bicarakan tidak orang kafir, tidak orang yang munafik. Yang kita bicarakan adalah diri kita. Karena yang dipanggil dalam perintah Allah itu, perintah sholat, perintah puasa itu adalah alladzina ya ayyuhalladzina aman. Goalnya dari perbuatan kita semua, ya, jadi kita beramal apapun bla 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 itu, kata Imam Al-Ghulayan dalam kitab Idhatun Nasiin disampaikan bahwa ruhul amal itu ikhlas. Sebetulnya ibadah puasa ini adalah membimbing diri kita untuk, ya, bersifat amal kita ini disetting bener adalah silent. Kalau tadi kenapa dipotret dan lain sebagainya, ya, itu karena harus kita bertanggungjawabkan. Tapi kalau ibadah amal panjenengan pribadi jangan sampai ada yang tahu. Nih, jangan sampai ada yang tahu bahasanya. Maka sebetulnya ibadah puasa Ramadan itu mendesain diri kita untuk latihan, untuk lillah, ya. Sekarang agak berat apa tidak? Amal titik medu YouTube kan itu nggih. Nggih apa bener? Mlebu Facebook, mlebu TikTok, apa lagi? Mlebu apa? Instagram. Ya. Nah, amal puasa ini yang tahu orang puasa itu hanya dirinya sama Allah. Maka kata Allah, as-saumuli, ya, wa ana azzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya saya yang akan membalas. Nah, pungkasan tadi amal itu kan ruhnya amal itu adalah ikhlas. Walaupun besar, tapi kalau tidak ikhlas, yang baik itu ya besar ya ikhlas. Jangan gak apa-apa walaupun dikit, yang penting ikhlas.
Makanya biasanya kotak amal tuh yang banyak, yang ratusan, 50-an, 20-an, 10 atau 2000. Hah? 2000. Karena digantungkan gini, enggak apa-apa, sedikit yang penting ikhlas. Wes gak apa-apa, yang penting ikhlas. Ikhlasnya digelek sing elek-elek kecil. Padahal Allah nyampaikan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah kamathali habbah, seperti satu biji, ya. Ambatat sab'a sanabila, satu biji muncul 7 jadi 100 rupiah atau 1000 rupiah, pahalanya sama dengan 700.000. Kalau 2000 berarti sama dengan 1.400.000. Makanya cukup Pak, 2000 aja sama dengan 1.400.000. Lah, padahal mboten oleh nggih. Alamatus syaqawa, alamatnya orang yang celaka itu orang yang membanggakan amal tapi tidak pernah mengingat dosa. Karena amal amruddat au kubilat, awak dhewe orang ngerti. Amruddat ditolak, au kubilat atau diterima, kita tidak tahu. Maka kalau bisa tadi banyak dan ikhlas. Saniki iso napa mboten? Lho, iso napa mboten? Ya. Wah, bisa ya. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu mau sare ya, mau tidur itu manggil Aisyah, tolong. Masih adakah harta saya sampai besok? Kalau masih ada, cepat sedekahkan. Kenapa? Saya khawatir nanti saya mati tidak bisa mempertanggungjawabkan harta saya. Kira-kira jamaah Nurul Huda, ibu-ibu wonten sing ngoten napa mboten? Bu. Ada awake dhewe ate turu, Pak, lawang wis dikunci ya, ngono ya. Mobilnya didelok, Pak, nggih. Sepedae ku ndak dicolong wong kan gitu ya. Ada tetangga dulu itu ya punya mobil itu kayak iso turu kan, tuku mobil kan duwe garansi, dekne turu nek mobil. Nggih, saking wedine ilang. Dadi ku sing dekne di Pulau Soro donya. Nggih. Gak duwe garasi, duwe mobil, turu nang omah bolak-balik tangi, gak salat ndelok mobile. Disenggol kucing wing bingung. Nah, Rasulullah alasannya jangan gini, mboten iso niku lak Rasulullah. Nggih. Kita kan bukan. Maka oleh Allah sudah gitu tuh sudah dimitigasi. Kalau orang protes-protes, loh Muhammad itu sapa? Nggih. Bahasanya Allah, laqad kana lakum fi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nggih. Telah datang di atas di depan kalian adalah Rasulullah min anfusikum, padha mbek awakmu. Ya doyan mangan, ya luwe, yo kadang turu, yo tangi, gitu ya. Yo duwe nafsu, yo duwe akal. Tapi kenapa bisa? Karena ada kemauan. Nggih. Kamu silakan dibuat apa-apa, kayak kenikmatan meripat, kayak kenikmatan tangan, kayak kenikmatan anggota badan, berbuat sesukamu. Tapi ketika tapi sesungguhnya perbuatan kamu nanti kelak akan dihisab, ditimbang, ditanya oleh Allah Subhanahu. Ingat, ya ditakoni ya Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari akhir aku kunci mulut-mulut mereka. Jamaah Nurul Huda, lisannya orang iso ngomong. Saiki ono wong iso lisan tapi dikunci mbek Allah. Enten apa mboten? Ada toh nggih. Wa tikallimuna aidim, sedangkan yang berbicara kepadaku adalah tangan-tangan mereka. Biyen kula niku diterangkan itu mboten masuk akal, masuk tangan iso ngomong ora di mulut nggih. Sakniki wis ketok, jahat mana? Kejahatan tangan apa lisan? Tangan, ngrasani kok tangan. Nggih napa mboten? WA group. Apa wali kota dalane rusak di Jarno? Jurji. Orang ngerti kene bingung golekno nggih. Kan ngoten nggih. Jurji. Grup share ngoten nggih. Jahatan mana lisan mau dingurukno tok iki wis sak Indonesia. Wah, sok wali kota ngurusi micet. Ya, apa sak? Wah, sok wali kota malah ngerti halal siti yo. Wis, nggih. Ngene apa mboten? Wa tukallimuna, sedangkan yang berbicara kepadaku kata Allah aidihim, tangan mereka. Apa sih gak percaya? Wa tasyhadu arjulum, dan yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Kok biar ke Allah ini kok begini, yang berbicara adalah kaki kok mboten ngoten kok tangan. Padahal seluruh anggota badan yang tersakna Allah, tapi sekarang le awake dhewe WA, nggih. Kira-kira sikile melu apa gak? Apa sikile tinggal kono aku tak ngrasani wong gawe WA kan mboten nggih. Maka batas syahadu arjuluhum terhadap apa? Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kau berbuat. Maka wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Sakarep-karepku jare Allah. Kalau tak kayak ngene lho sing apik, iki yang jelek tinggal pilihan terserah kamu. Kamu saya kasih akal, ya. Kamu saya kasih wahyu. Ini ada Pak Wahyu enggak nih? Ada? Ini Wahyu. Pak Wahyu, mana Wahyu? Saya kasih wahyu. Dikasih Allah Subhanahu wa taala kanggo sakarep wis dikei lengkap ngono. Kamu gunakan sakarep. Makanya tadi sawakmal apa sakarepmu kan amal. Nggih, kula dielingno tak ambil. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Okay? Mudah-mudahan kita semua kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Masjid ke masjid ya, sambutannya luar biasa. Memang ada kerinduan lah ya. Setelah 2 tahun kita off ya, sekarang diperbolehkan. Memang kita ada kerinduan dari para jamaah. Yang kedua, girohnya memang luar biasa. Ada saya temukan kemarin bukan di sini ya, bukan pas saya safari, saya pas ngisi sholat tarawih yang di luar jadwal. Itu kan sempat hari pertama sampai ribuan karena ya kangennya sholat berjamaah, kangen dengan saudara-saudaranya. Jadi luar biasa sambutannya, girohnya tetap kuat dan protokol kesehatannya tetap. Jadi lebih banyak yang pakai masker ketimbang yang tidak. Ini saya kira juga cukup bagus. Dan yang ketiga, sebenarnya kan untuk media juga. Media untuk selain penguatan keimanan dan ketakwaan, juga media untuk memberikan literasi pada masyarakat berkaitan dengan beberapa kebijakan. Jadi saya singgung contoh aja seperti mungkin jalan ya. Seperti sekarang kan mungkin orang tidak tahu jalan yang rusak itu gimana mekanisme dan lain sebagainya. Wajar mereka agak mencibir, tapi karena belum tahu bahwa proses-prosesnya sudah dilakukan dengan baik dan proses anggaran uang ada, tapi karena harus dilalui prosedurnya itu, maka harus menunggu. Tapi insya Allah segera lagi sudah mau diperbaiki. Contoh seandainya ada sungai yang longsor, nah, itu kenapa kok longsor dan lain sebagainya, kok kota tidak menangani lah, itu kan mereka wajar tanya gitu. Karena apa loh, itu bukan wilayah kita,
itu di BPWS ya. Oh ada jalan yang rusak, tapi itu kadang-kadang bukan di jalan kita, itu jalan provinsi dan jalan ya, karena lamanya belum terinformasi, terliterasi, maka ini juga salah satu ya media, karena di masjid ini banyak tokoh-tokoh nanti menginformasikan pada masyarakat. Ya pemirsa, demikian informasi khusus hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam InFokus selanjutnya dan sampai jumpa.